Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu tentang undang-undang dan Permenkes tentang laboratorium, SOP, quality control, dan penanganan limbah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan operasional laboratorium kesehatan adalah: A. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara umum. B. Melindungi hak pasien dan memastikan akses layanan kesehatan. C. Menetapkan standar dan regulasi yang harus dipatuhi dalam operasional laboratorium kesehatan. D. Memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Atau E. Mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Menetapkan standar dan regulasi yang harus dipatuhi dalam operasional laboratorium kesehatan. Pembahasannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan, termasuk laboratorium kesehatan, mematuhi standar dan regulasi yang ditetapkan untuk menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Kita lanjut ke soal nomor 2. Undang-Undang Nakes Nomor 36 Tahun 2014 menetapkan standar operasional laboratorium kesehatan yang harus dipatuhi. Berikut ini yang bukan termasuk dalam standar operasional laboratorium menurut undang-undang ini adalah: A. Protokol pengambilan spesimen. B. Penggunaan alat dan bahan laboratorium. C. Pengelolaan hasil laboratorium. D. Metode analisis data pasien. Atau E. Prosedur penyimpanan spesimen. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Metode analisis data pasien. Pembahasannya, Undang-Undang Nakes Nomor 36 Tahun 2014 menetapkan bahwa laboratorium kesehatan harus mematuhi standar operasional tertentu. Standar ini mencakup protokol pengambilan spesimen, penggunaan alat dan bahan laboratorium, pengelolaan hasil laboratorium, dan prosedur penyimpanan spesimen. Metode analisis data pasien tidak secara khusus disebutkan sebagai bagian dari standar operasional laboratorium dalam undang-undang ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 yang menjadi syarat utama fasilitas laboratorium kesehatan yaitu: A. Fasilitas harus dilengkapi dengan ruang isolasi. B. Fasilitas harus memiliki ventilasi yang memadai. C. Fasilitas harus memiliki area steril untuk pengujian mikrobiologi. D. Fasilitas harus dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah. E. Fasilitas harus berada di dekat pusat pelayanan kesehatan utama. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Fasilitas harus memiliki ventilasi yang memadai. Pembahasannya, ventilasi yang memadai adalah salah satu persyaratan utama dalam fasilitas laboratorium kesehatan untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan mencegah kontaminasi. Syarat-syarat utama fasilitas laboratorium kesehatan menurut Permenkes antara lain: laboratorium medis milik swasta harus berbadan hukum. Laboratorium medis mandiri milik pemerintah dan pemerintah daerah harus memiliki surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis atau unit pelaksana teknis daerah. Laboratorium medis swasta harus memiliki dokumen pembentukan atau kepemilikan. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan perizinan baru dalam waktu 1 tahun sejak NIB terbit. Ruangan harus memiliki sirkulasi udara yang baik, yaitu 12-15 kali per jam. Suhu ruangan harus dipertahankan antara 22-26 derajat Celcius. Harus tersedia fasilitas air bersih yang mengalir dan debit air yang cukup pada bak cuci. Harus tersedia wadah khusus untuk pembuangan limbah padat medis infeksius dan non-infeksius. Limbah cair atau air buangan dari laboratorium harus diolah pada sistem atau instalasi pengolahan air limbah puskesmas. Lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Menkes laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari kecuali: A. Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta. B. Dokter spesialis patologi anatomi. C. Dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut.
D. Bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu, atau E. Instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Dokter spesialis patologi anatomi. Pembahasannya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Permenkes. Yang pertama, laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta, dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut, bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu, atau instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk laboratorium patologi anatomik. Laboratorium patologi anatomik hanya dapat melakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan tertulis dari dokter spesialis patologi anatomi. Lanjut ke soal nomor 5. Sangat penting bagi peranata laboratorium kesehatan untuk mengikuti SOP dalam proses pengambilan sampel. Tujuannya adalah A. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, B. Untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil uji, C. Untuk mematuhi regulasi pemerintah, D. Untuk mengurangi biaya operasional, atau E. Untuk meningkatkan kepuasan pasien. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil uji. Pembahasannya, SOP laboratorium memiliki beberapa fungsi dan manfaat, di antaranya memperlancar kerja pengguna, menjadi dasar aturan bila terjadi penyimpangan. Tujuan dari SOP pengambilan sampel di laboratorium adalah untuk memastikan bahwa sampel yang diambil dengan benar sehingga hasil pemeriksaan akurat. Mengikuti SOP adalah kunci untuk menjaga konsistensi, akurasi, dan keandalan hasil uji laboratorium yang sangat penting untuk diagnosis dan keperawatan pasien. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang teknisi laboratorium secara tidak sengaja menjatuhkan tabung reaksi yang berisi bahan kimia berbahaya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan laboratorium? A. Membersihkan tumpahan segera dengan tisu. B. Meminta bantuan rekan kerja. C. Menghubungi petugas keamanan laboratorium. D. Mengevakuasi area dan menggunakan kit tumpahan bahan kimia, atau E. Menyimpan tabung reaksi yang pecah ke tempat sampah biasa. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Mengevakuasi area dan menggunakan kit tumpahan bahan kimia. Pembahasannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengevakuasi area untuk menghindari paparan lebih lanjut dan menggunakan kit tumpahan bahan kimia yang tersedia untuk menangani tumpahan tersebut dengan aman. Prosedur ini penting untuk mencegah paparan bahan kimia berbahaya dan memastikan bahwa tumpahan ditangani dengan cara yang tepat. Lanjut kita soal yang nomor 7. Tujuan dari kontrol kualitas internal di laboratorium kesehatan adalah A. Mengurangi waktu proses pengujian. B. Meningkatkan produktivitas staf laboratorium. C. Memastikan akurasi dan presisi hasil uji secara berkelanjutan. D. Mengurangi biaya perawatan alat laboratorium, atau E. Menyederhanakan prosedur pelaporan hasil. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Memastikan akurasi dan presisi hasil uji secara berkelanjutan. Pembahasannya, kontrol kualitas internal digunakan untuk memantau dan memastikan bahwa hasil uji laboratorium tetap akurat dan presisi dari waktu ke waktu. Tujuan kontrol kualitas internal di laboratorium adalah untuk memastikan hasil pengujian dapat diandalkan dan direproduksi. Beberapa tujuan lain dari kontrol kualitas laboratorium antara lain mendeteksi dan mengurangi kesalahan dalam proses analisis laboratorium, memastikan sistem mutu berjalan dengan benar, menjamin hasil pemeriksaan laboratorium, mengetahui dan meminimalkan penyimpangan, memastikan hasil berkualitas tinggi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kontrol kualitas internal antara lain pengecekan peralatan secara rutin, analisis data karyawan, menjalankan standar dan kontrol protokol dengan teratur. Selain kontrol kualitas internal, laboratorium juga melakukan penilaian kualitas eksternal secara periodik. Pemantapan mutu eksternal ini dilakukan oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pentingnya untuk melakukan evaluasi awal kualitas spesimen sebelum analisis lebih lanjut yaitu A. Untuk memastikan spesimen cukup untuk semua jenis tes yang tersedia. B. Untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam pelabelan spesimen.
C. Untuk memastikan spesimen memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk analisis yang akurat. D. Untuk memeriksa apakah spesimen diambil dari pasien yang benar, atau E. Untuk memastikan spesimen dapat disimpan untuk jangka waktu yang panjang. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Untuk memastikan spesimen memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk analisis yang akurat. Pembahasannya, evaluasi awal kualitas spesimen penting untuk memastikan bahwa spesimen dalam kondisi baik dan layak untuk analisis. Ini meliputi pengecekan fisik, volume, dan integritas spesimen. Pilihan A, B, dan D adalah bagian dari evaluasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memastikan standar kualitas. Sedangkan pilihan E tidak relevan dalam konteks evaluasi awal. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang peranata laboratorium kesehatan yang mendapat tugas sampling darah menerima pasien anak kecil berumur 8 tahun yang akan diambil darahnya. Setelah dilakukan pembendungan darah, kemudian daerah tusukan didesinfektan menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol dan dilanjutkan dengan pengambilan darah dengan fluid 3 cc. Berapa persenkah alkohol yang digunakan dalam prosedur tersebut? A. 70%, B. 76%, C. 80%, D. 90%, atau E. 96%. Jawaban yang benar yaitu yang A. 70%. Kita lanjut. Kita lihat pembahasannya. Alkohol 70% lebih efektif daripada 90% karena kadar airnya yang tepat untuk membunuh kuman dan bakteri. Penguapan. Alkohol 90% menguap lebih cepat sehingga tidak ada cukup waktu untuk membunuh bakteri. Penetrasi sel. Alkohol 70% mengandung air yang membantu menembus membran sel bakteri dan merusaknya. Waktu kontak. Alkohol 70% memiliki waktu kontak yang lebih lama dengan kuman sehingga lebih efektif membunuh mikroba. Efektivitas terhadap virus. Efektivitas alkohol terhadap virus tergantung pada sifat virusnya. Untuk virus dengan selubung seperti flu, HIV, dan virus corona baru, larutan alkohol 60% atau lebih sudah cukup. Alkohol dengan konsentrasi di bawah 60% tidak dijamin dapat mendisinfeksi. Sementara itu, alkohol dengan konsentrasi lebih dari 91% dapat membunuh bakteri tetapi memerlukan waktu kontak yang lebih lama. Lanjut ke soal nomor 10. Limbah laboratorium mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air, dan udara jika tidak ditangani dengan benar. Risiko berbahaya ini bisa berdampak pada kesehatan manusia, termasuk mengakibatkan berbagai kemungkinan masalah mulai dari iritasi kulit hingga gangguan pernapasan yang serius. Pengelolaan limbah laboratorium dapat dilakukan dengan cara di bawah ini kecuali A. Memisahkan limbah berdasarkan sifatnya, B. Memberikan label pada wadah limbah, C. Menyimpan limbah di tempat yang aman, D. Mengelola limbah dengan berbagai metode, atau E. Kondisi wadah yang tertutup secara akurat. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Kondisi wadah yang tertutup secara kuat. Pembahasannya, pengelolaan limbah laboratorium dapat dilakukan dengan cara memisahkan limbah berdasarkan sifatnya. Limbah harus dipisahkan berdasarkan sifatnya dan ditempatkan dalam wadah dengan warna yang berbeda. Berikut adalah warna wadah limbah berdasarkan sifatnya. Merah untuk limbah radioaktif, kuning untuk limbah infeksius dan patologis, ungu untuk limbah sitotoksik, coklat untuk limbah bahan kimia termasuk bahan kimia yang sudah kadaluarsa, limbah tumpahan bahan kimia, sisa kemasan dari bahan kimia, serta limbah obat-obatan. Memberikan label pada wadah limbah. Wadah limbah harus diberi label limbah berbahaya dengan warna yang mencolok. Label tersebut harus berisi keterangan terkait nama limbah, tanggal pembuatan limbah, sifat limbah, dan informasi lainnya. Menyimpan limbah di tempat yang aman. Limbah harus disimpan di tempat yang aman dan jauh dari pemukiman penduduk. Mengolah limbah. Limbah dapat diolah dengan berbagai metode seperti koagulasi, adsorpsi, filtrasi, dan elektrokoagulasi. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.